Halo semuanya, saya Rahel dari kelas 8D. Hari ini kita akan masuk ke materi ilmu pengetahuan sosial tema 3, yaitu mengenai nasionalisme dan jati diri bangsa. Fokus pembahasan kita kali ini adalah perjalanan panjang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Bagaimana bangsa kita yang awalnya terpecah bisa bersatu melawan penjajah? Mari kita simak. Yang pertama adalah Ikrar Sumpah Pemuda. Fondasi utama dari pergerakan ini adalah persatuan. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda. Kita semua pasti ingat 3 poin pentingnya. Yang pertama, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar inilah yang membakar semangat nasionalisme di seluruh pelosok negeri. Lalu, yang kedua adalah faktor penyebab pergerakan nasional. Lalu apa yang memicu munculnya pergerakan ini? Ada 3 faktor internal. Yang pertama adalah penderitaan rakyat, yang dimana eksploitasi kekayaan alam dan tenaga manusia oleh penjajah memicu kemarahan dan perlawanan. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lalu, yaitu rakyat Indonesia ingat bahwa kita pernah berjaya di masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Ini memberi harapan bahwa kita bisa berdaulat kembali. Lalu yang ketiga adalah munculnya kaum terpelajar. Melalui pendidikan di era Hindia Belanda, lahirlah golongan intelektual yang mulai menyadari hak-hak bangsa dan memimpin perjuangan secara lebih terorganisasi. Lalu, yang ketiga adalah organisasi pergerakan nasional. Perjuangan tidak hanya dengan senjata, tapi melalui organisasi modern. Beberapa yang paling berpengaruh adalah yang pertama, yaitu Budi Utomo, di mana ini adalah organisasi pertama yang didirikan oleh para pelajar Stovia pada 1908. Lalu yang kedua ada Sarekat Islam, yaitu bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan dakwah. Lalu yang ketiga ada Independence, yaitu organisasi politik pertama yang terang-terangan menuntut kemerdekaan. Lalu yang keempat ada Perhimpunan Indonesia, yang dimana pergerakan yang digerakkan oleh mahasiswa yang ada di Belanda. Dan ini mahasiswanya mahasiswa pribumi ya teman-teman. Lalu yang kelima adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Ir Soekarno dengan fokus pada semangat nasionalisme murni. Lalu selanjutnya adalah pergerakan di zaman Jepang. Saat Jepang datang, strategi perjuangan berubah. Para tokoh seperti Soekarno dan Hatta memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Ada juga gerakan bawah tanah yang bekerja secara rahasia serta perlawanan bersenjata di berbagai daerah, seperti perlawanan peta di Biltar yang merupakan perlawanan terbesar di masa itu. Itulah ringkasan penjelasan pergerakan nasional bangsa kita. Dari sini kita belajar bahwa kemerdekaan diraih dengan persatuan dan kecerdasan. Saya Rahel, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.